Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah mengandalkan Tuhan dalam tugas dan karya kita. Bahan renungan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Pada minggu ini kita memasuki masa liturgi minggu biasa yang ke-15. Dalam sabda Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus memanggil dan mengutus para muridnya ke berbagai tempat untuk mewartakan kabar gembira. Dan mereka diutus berdua-dua. Sebelum menjalani tugas perutusan, para murid Yesus terlebih dahulu diberi kuasa mentobatkan banyak orang, kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit, dan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Demikian juga Tuhan Yesus menasihati para muridnya supaya dalam perjalanan menjalankan tugas perutusan itu, para murid juga dilarang untuk membawa bekal makanan atau uang. Yang boleh dibawa hanya tongkat dan alas kaki saja. Dalam menjalankan tugas perutusan itu, para murid diminta untuk mengandalkan kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, konteks perutusan itu terjadi setelah Tuhan Yesus sendiri mengalami penolakan di kampung halamannya. Dan ternyata bahwa penolakan Yesus di Nazaret tidak menyurutkan semangatnya. Justru Tuhan Yesus semakin gigih untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil, dan menghadirkan kerajaan Allah itu. Tuhan Yesus melibatkan para rasulnya. Itu tandanya bahwa Tuhan Yesus membutuhkan tenaga manusia sebagai mitra kerjanya untuk mewartakan kabar gembira dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, menarik ialah bahwa dalam menjalankan tugas perutusan itu, para murid harus berdua-dua. Mengapa demikian? Ada sekurang-kurangnya 3 alasan mengapa harus berdua. Alasan yang pertama ialah Tuhan Yesus sendiri menyadari bahwa ia sungguh-sungguh sebagai utusan Bapa, seperti diungkapkan dalam Injil Matius bab 18 ayat 16. Jadi tidak cukup hanya satu orang saja yang memberikan kesaksian, dan kesaksian itu sah bila diberikan oleh lebih dari satu orang. Seperti diungkapkan dalam kitab Ulangan bab 17 ayat 6. Kemudian alasan yang kedua ialah bahwa pekerjaan mewartakan kabar gembira dan menghadirkan kerajaan Allah mesti dilakukan bersama-sama dalam satu tim, atau sering disebut dengan komunitas. Dan alasan yang ketiga ialah bahwa dengan berdua-dua maka setiap pribadi akan saling mendukung satu dengan yang lain, karena pekerjaan yang dilakukan bukanlah pekerjaan manusia. Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam menjalankan tugas perutusan itu, para murid Yesus juga dibekali dengan semangat. Semangat yang pertama ialah semangat kemiskinan. Dan hal itu tampak ketika Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk membawa bekal dalam perjalanan. Yang boleh dibawa hanya tongkat dan alas kaki saja. Dan mereka diharapkan punya keyakinan bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan mereka. Dan seperti diungkapkan dalam Injil Matius bab 10 ayat 10, dikatakan Tuhan akan menyiapkan, karena pekerja patut mendapat upahnya. Dan kemudian
semangat yang kedua yang harus dimiliki oleh para murid ialah bahwa mereka harus memiliki semangat tabah dan kuat di dalam menanggung tantangan atau penderitaan. Maka para murid diajak untuk sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka diterima, mereka harus bersyukur atas penerimaan yang mereka alami. Dan ketika mereka mengalami penolakan, mereka harus tabah dan kuat. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semangat inilah yang harus mereka miliki. Dan dalam mewartakan kabar gembira itu, Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada mereka supaya mereka berhasil dalam menjalankan tugas perutusan mereka, yaitu kuasa untuk mengajar supaya banyak orang bertobat, dan kemudian kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit, dan juga kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah murid-murid Tuhan. Kita semua adalah pengikut Kristus. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita pun diajak oleh Tuhan untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam mewartakan kabar gembira sesuai dengan peran kita masing-masing di tengah masyarakat. Yang terpenting ialah bahwa yang selalu kita ingat dalam tugas perutusan itu, kita harus selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka ada jaminan bahwa apa yang kita lakukan akan berkenan di hati Tuhan itu sendiri. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin.